Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memasuki materi, maka baca kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya saya lihat kondisi anak-anak semua di sini, ya sudah lengkap ya semua. Jadi pengalaman minggu kemarin itu kita sudah laksanakan kegiatan, ya apa kegiatan apa yang baru-baru ini ada laksanakan? Ya, 17-an. Ya, kegiatannya itu ya upacara sama jalan. Saya lihat anak-anak sangat antusias dalam melaksanakan pelajaran. Itu adalah salah satu cara kita untuk merayakan kemerdekaan. Bagaimana kita nantinya mengisi kemerdekaan kita sesuai dengan apa potensi kita. Ya, kalau kita sebagai pelajar, ya dalam melanjutkan perjuangan Indonesia, yaitu dengan mengisinya, ya harus belajar dengan tekun. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai siswa. Oke. Ya, sebelum saya masuk materi, ya untuk karena ini sudah jam 10, untuk merefreshkan kembali situasi kehangatan, ya saya minta kita gerak senam santai saja ya. Ya, supaya lebih rileks. Ayo anak-anak berdiri semua. Oke. Jadi, oke. Angkat tangan. Angkat tangan begini ya. Ya. Kalau hitungan 1, 2, 3 sebelah kanan dulu, bukan sebelah kiri ya. Jadi 1, 2, 3 sebelah kanan. Nah, 1, 2, 3 sebelah kiri. Kembali lagi begini. Ya. 1, 2, 3 sebelah kanan terus. 1, 2, 3 sebelah kiri. Satu kali lagi. 1, 2, 3 sebelah kanan. 1, 2, 3 sebelah kiri. Oke, silakan duduk. Ya. Saya kira sudah anak semua sudah fresh, sudah segar. Ya, saya ingin mereview kembali materi yang minggu kemarin sebelum kita masuk budidaya hijauan pakan. Ya, minggu kemarin saya sudah jelaskan mengenai jenis-jenis daun-daunan yang biasa diberikan pada pakan ternak. Dan ada di sekitar kalian itu Anda lihat apa seperti apa jenis makanan daun-daunan yang misalnya bapaknya atau peternak di lingkungan masyarakat Anda lihat seperti apa yang diberikan? Apa? Oke, apa lagi? Gajah. Oke, apa lagi? Bisa. Nanti kita ini lanjutannya itu kita akan nanti kelompokkan mana yang jenis hijauan, kacang-kacangan maupun daun-daunan, ya. Oke. Saya masuk di materi ya. Jadi ini hari kita belajar mengenai budidaya hijauan pakan ternak ya. Hijauan pakan ternak. Kita lihat ini. Foto yang ada ini. Ya. Di sampingnya itu ada apa itu? Gamal. Oh, gamal. Jadi ini pohon gamal itu yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Ya. Oke. Adapun kompetisi dasar yaitu menerapkan budidaya hijau pakan ternak itu 34. Yang ke-9 melakukan budidaya pakan ternak. Nah, indikator capaian yang ada kompetensi yang ingin dicapai yang pertama itu menjelaskan 391 menjelaskan tujuan budidaya hijauan pakan ternak. Yang kedua 392 mengidentifikasi hijauan pakan ternak. Jadi nanti kita mengidentifikasi mana jenis legum hijau apapun daun-daunan. Yang ketiga 393 menentukan tujuan budidaya hijauan pakan ternak. Nah, tujuannya kenapa kita melaksanakan namanya hijauan pakan ternak. Dan yang terakhir 3.94 menerapkan prosedur budidaya hijauan pakan ternak. Jadi ini yang kita ingin capai nanti setelah proses pembelajaran ya. Nah, jadi ada indikatornya. Ada 4 dalam menerapkan budidaya hijauan pakan ternak. Oke. Nah,
Jadi setelah kita laksanakan proses pelajaran kali ini, ya siswa-siswa kalian itu bisa menjelaskan apa itu HPT, pengertiannya hijauan pakan ternak. Apa itu dalam mengidentifikasi hijauan pakan ternak? Apakah ini termasuk dalam kelompok legum atau daun-daunan atau rumput-rumputan? Jadi Anda bisa mengidentifikasi nanti. Yang ketiga itu mengetahui tujuan. Kenapa? Apa tujuan kita melaksanakan namanya hijau budidaya hijauan pakan ternak? Dan yang terakhir yang keempat itu menerapkan prosedur langkah-langkah untuk dalam proses budidaya hijauan pakan ternak. Nah itu. Jadi setelah proses pembelajaran ini, anak-anakku bisa melaksanakan ingat yang keempat ini, ya. Dari tujuan, mengidentifikasi serta menerapkan proses budidaya hijauan pakan ternak. Oke. Nah ini akses bahan ajarnya, ya. Akses bahan ajar di sini kalian bisa klik untuk mengakses informasi atau bahan. Di sana ada semua di situ materi-materi yang saya ajarkan. Jadi Anda tinggal klik linknya. Jadi saya sudah bagikan linknya ya pada HP kalian itu di grup WA. Klik saja itu, ada semua di situ bahan ajar yang khususnya budidaya hijauan pakan ternak ya. Jadi tinggal klik, akses bisa diakses ya. Jadi ini linknya ya. Sudah saya bagikan di WA WhatsApp. Oke, lanjut. Ya, ini hijauan pakan ternak. Klasifikasi hijauan pakan ternak itu pada dasarnya ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu jenis rumput-rumputan atau graminae. Ya. Nah, siapa yang tahu graminae contohnya? Rumput-rumputan. Rumput gaya. Kasih tangan dulu. Riau. Kita yang kedua itu masuk di kelompok kacang-kacangan, ya, legum naik. Nah, itu yang nanti kita praktekkan. Apa itu contohnya legum? Gamar. Oke, terus. Dan yang ketiga itu jenis dedaunan. Siapa kasih contoh jenis dedaunan? Daun pisang, oke. Apalagi daun? Singkong, oke. Apalagi yang bisa dimakan daun-daunan pada kambing atau ternak? Nangka, oke. Itu adalah klasifikasi hijauan pakan ternak, ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ini jenis rumput-rumputan, ini jenis kacang-kacangan, ini jenis daun-daunan, ya. Ya, oke. Itu klasifikasinya. Sedangkan budidayanya, bagaimana kita mengelola budidaya hijau pakan ternak itu ada beberapa hal. Ada 5. Yang pertama, persiapan lahan, ya. Tentunya kalau kita mau menanam, ya tentu harus siapkan lahan, ya. Kalau tidak ada lahan, bagaimana ditanam, ya. Jadi kita siapkan dulu lahannya. Nah, yang kedua itu persiapan bibit, ya. Bibit apa yang kita mau tanam? Rumput gajah mini atau gamar, ya. Kita persiapkan mana yang bibit mana yang mau kita tanam, ya. Persiapan bibit, ya. Yang ketiga itu penanaman hijau pakan ternak. Nah, proses penanamannya itu kita harus laksanakan. Kalau nanti minggu depan kita laksanakan praktek ya penanaman. Yang keempat pemeliharaan hijau pakan ternak. Dan yang kelima itu pemanenan. Jadi setelah kita tanam, kita pelihara, ya sampai dalam proses pemanenan. Oke, lanjut. Ya, coba perhatikan ini anak-anak. Ada di sinilah permasalahan atau orientasi masalah yang kita hadapi sekarang ini, ya. Nah, coba saya kasih waktu 1 menit untuk melihat gambar di atas dan menemukan masalah serta apa solusi yang bisa diberikan dalam kasus ini. Saya kasih waktu 1 menit. Tolong perhatikan ini ya. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, yang bisa jawab saya kasih gula-gula. Ya. Saya kasih gula-gula. Ini orientasi masalah ini. Jadi inilah masalah kita ya. Saya kasih satu menit untuk berpikir, untuk melihat kondisi gambar di atas ya, slide di atas. Perhatikan di atas itu. Saya kasih waktu 1 menit untuk melihat, untuk mengobservasi apa sih yang di atas itu. Dah?
Sudah? Sudah? Belum 1 menit. Oke. Yang bisa menemukan masalah, saya kasih hadiah gula-gula. Tapi jangan dulu dimakan, nanti gula mau dimakannya. Dan memberikan solusi, ya. Apa solusi yang kita berikan pada kasus di atas? Jadi ini masalah ini, ya. Kita menemukan masalah dan memberikan solusinya apa? Kira-kira apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah, anak-anak semua? Ya, masih tinggal 15 detik lagi. Ya. Nah. Oke, sudah cukup 1 menit. Ya. Ya, pada gambar di atas itu ada apa? Sapi. Sapinya kenapa ini? Kurus. Ya, kelihatan di sini tulang-tulangnya. Gambar yang di bawah apa itu? Oh iya, lahannya itu ya kering. Banyak. Bagaimana hijauan pakan ternak? Ada banyak atau tidak di sini? Tidak. Jadi apa masalahnya ini? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih gula-gula. Angkat tangan. Ya, sendiri. Di sini. Di sini. Ya. Menghadap ke teman-teman di sini ya. Di sini. Ya, di sini ya. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, kasih hapus dulu. Ya, ini apa? Oke, solusinya itu kita menanam hijauan pakan ternak. Oke. Siapa lagi mau berdiri di atas? Kelompok 2, perwakilannya. Ya, masalah. Ya, yang kelompok 2 atau kelompok 3. Siapa lagi mau? Hah? Ya, Dirga, ini mendadak di atas ini. Berdiri di atas. Oke, jadi apa masalahnya di atas sama tentukan solusinya. Hadap sini. Ini dia. Ya, ini nih. Pada gambar di atas Ya. kita dapat melihat sapi sangat kurus dan memiliki lahan yang sangat kering. Ya. Solusinya kita harus menanam hijauan pakan ternak. Oke, hapus dulu. Ya. Jadi masalah yang ada di atas itu, ya, sesuai dengan tadi penjelasannya teman-teman kalian bahwa kondisi sapi itu sangat kurus. Nah, ini disebabkan karena apa? Lahannya itu tandus, kurang memiliki hijauan pakan ternak. Nah, jadi itu permasalahan, ya. Nah, itu permasalahannya. Jadi apa solusinya? Nah, tadi dibilang anak-anak bilang apa? Melakukan penanaman hijauan pakan ternak. Nah, jadi itu adalah masalah dan solusinya. Jadi kita sudah menemukan masalah dan menemukan solusinya, ya. Nah, jadi pada gambar di sini, ya, anak-anakku semua sudah menemukan, oh ini masalahnya, ya, sapi kurus. Ini disebabkan karena lahannya tandus atau kering dan hijauan pakan ternak yang ada di situ sangat kurang. Nah, itu masalahnya. Solusinya ya, sebagai peternak kita harus menanam hijauan pakan ternak. Oke, pintar. Lanjut. Ya, kita masuk di klasifikasi rumputan ya. Yang pertama itu jenis rumputan. Ya. Misalnya rumputan gajah ya. Nah, ada pun ciri-cirinya itu ya, tentunya akarnya berserabut, bentuk dasarnya sederhana ya. Anda bisa baca ya.
Sekunder untuk padi bukan tanah dekat dengan nolong itu lagi. Mana nih Marina? Oh iya. Oke. Nah, jadi akar utama berbentuk selama dan tanaman muda sendiri. Oke, itu ciri-cirinya rumputan ya. Nah, ini contohnya. Apa ini? Rumput gajah mini. Jadi yang kita biasa lihat itu yang panjang-panjang yang normal ya, yang rumput gajah biasa ya. Kalau ini yang mini lebih pendek ya dari yang biasa ya. Nah, ini yang kita ya, yang ada yang banyak di Selayar ini kan rumput gajah. Bahasa Latinnya itu Pinicidium pureum. Nah, itu bahasa Latinnya, bahasa Selayarnya, ya. Banyak di sini. Di kebun kita, di sekolah kita sudah banyak juga ditanam, ya. Hijauan bahkan rumput gajah. Nah, ini kan contoh jadi rumputan, rumput setaria. Ya. Rumput setaria. Nah, kita masuk di kelompok kacang-kacangan atau lego. Oke. Ada pun ciri-cirinya itu ya. Yang pertama itu apa? Mempunyai bintil akar. Nah, ini sangat menarik karena mempunyai bintil akar yang sebagai penyubur tanah. Nah, jadi dia itu mempunyai bintil akar ya. Gunanya itu untuk menyuburkan tanah. Jadi bagus kita tanam yang beginian karena tanah itu selalu terjaga kesuburan. Ya. Yang kedua itu daunnya berbentuk kecil-kecil. Nah, daunnya berbentuk kecil-kecil. Biasa Anda lihat dalam gamal, ya. Nah, bunganya berbentuk kupu-kupu. Nah, bunganya itu berbentuk kupu-kupu. Ya. Modelnya berbentuk kupu-kupu, ya. Pada lego jenis pohon biasanya berakar tunggal, toh? Berakar tunggal itu tentunya gamal itu berakar tunggal. Nah, sedangkan lego itu jenis pohon yang berakar serabut. Yang kelima itu mampu mengikat nitrogen bebas dari udara, ya. Nah, yang ini yang bisa menyebabkan kenapa legunya itu bisa berfungsi sebagai penyubur tanah. Ya. Terakhir sifat tumbuhnya melayap dan memiliki dengan batang-batang dan dapat mengeluarkan akar dari tiap ruas batangnya. Itu adalah beberapa ciri jenis lego. Oke, lanjut. Nah, ini, apa ini? Biasa Anda lihat tiap hari kalau Anda masuk di lingkungan sekolah pasti melihat ini, ya. Gamal. Nah, nama kerennya itu Glycilia cebium. Oke. Lanjut. Nah, ini Indocopera. Ya, ini apa ini? Lantoro, Leucaena, Leon, Cepala. Kalau di Selayar itu bahasa Selayarnya itu apa? Kopi. Kalau di bahasa Selayarnya kopi ya. Banyak di sini bisa kita dapatkan di kebun-kebun. Nah, ini sangat disukai sama kambing ataupun sapi ya. Nah, jadi sapi saya itu biasa saya kasih pakan yang beginian ya. Namanya lantoro atau kopi-kopi. Banyak ditemukan di Selayar. Oke, kita masuk di kelompok ketiga ya. Daun-daunan. Ya. Nah, contohnya itu apa? Apa lagi? Nangka. Pernah lihat nangka? Jangan sampai orang Selayar tidak pernah lihat penangka, daun nangka. Oke, apa lagi? Daun apa lagi? Apa lagi? Oke. Apa lagi? Singkong itu siapa yang punya daun singkong? Banyak, kan? Di Selayar itu banyak oleh bapak-bapak atau petani kita bisa tanam singkong. Nah, itu bisa nanti kalau kita sudah panen bisa kita gunakan sebagai pakan ya, hijau pakan ternak ya. Kita disukai. Itu adalah
beberapa contoh daun jenis daun-daunan. Nah, kita masuk di budidaya. Ya. Hijauan pakan. Nah, tadi di indikatornya dijelaskan untuk mengetahui tujuan dilaksanakannya budidaya hijauan pakan ternak. Jadi ini tujuannya. Nah, indikator yang tadi kan ada tujuan. Jadi itu yang pertama apa? Baca. Ketersediaan pakan sepanjang tahun kita tanam ya supaya untuk persediaan musim kemarau ya. Jadi kalau kita tanam pada musim penghujan kita akan nanti kita sebagai ketersediaan pakan. Yang kedua apa? Mengatasi kekurangan pakan. Jadi kalau pada musim kemarau itu pakan sangat susah ya, sangat susah dicari karena semua rumput-rumputan itu mati ya. Nah, kalau kita tidak tanam ya di mana kita mau kasih makan kambing atau sapi. Yang ketiga apa? Ya, mengenai pembelian hijauan pakan ternak ya. Biasa itu di daerah-daerah Jawa mereka beli begitu makanan daunan ya. Kalau di Selayar itu kalau saya lihat belum ada ya, belum ada yang istilahnya menjual belikan pakan itu ya. Paling-paling kalau pada musim kemarau ya, jenis daun-daunan kita cari. Ada yang bisa panjat kita belikan rokok nah, supaya dapat panjatkan ya, saya begitu. Saya biasa begitu, misalnya kalau musim kemarau tidak ada makanan sapi ya, saya cari yang jago untuk panjat nangka, panjat apa yang biasa. Nah, saya kasih pembeli rokok untuk panjat begitu. Nah itu mengenai biaya ya. Jadi kalau kita tanam begitu ya kita tidak perlu lagi menggunakan uang. Oke, yang keempat apa? Oke, kualitas yang baik karena hijauan pakan ternak selalu tersedia karena kita sudah menanam. Ya. Yang terakhir apa? Mencegah erosi dan penggilingan tanah. Ya. Misalnya kita menanam di daerah-daerah lereng, ya kita tanam itu enggak nanti hijauan pakan ternak itu mencegah erosi. Jadi karena tanah yang ada di rumah kita itu tidak turun ke bawah di bawah arus air kalau hujan, ya. Nah itu tujuan hijauan pakan ternak. Nah ini apa yang dilakukan dalam budaya pakan ternak? Apa? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya. Melakukan yang terakhir? Oke, yang ini yang dilakukan ya. Ya, persiapan lahan. Nanti dijelaskan lagi bagaimana persiapan lahan, pemilihan bibit, ya. Nanti dijelaskan lagi. Nah, ini persiapan lahan. Yang ini persiapan lahan, ya. Nah, menentukan lahan yang akan diolah, ya. Yang kedua itu dibersihkan. Misalnya ada rumput-rumputannya, rumput liar, kita bersihkan. Bisa dengan cara apa? Habis, ya. Kualitas lahan, bagaimana kualitas lahannya, apakah perlu batu-batuan ya? Kalau dihindari yang tidak ada yang kurang batu-batuannya ya. Karena kalau banyak batu-batuan itu ya tidak subur ya. Yang kedua pengolahan tanah. Nah, nanti dijelaskan lagi pengolahan tanah dan penentuan kebutuhan pupuk juga. Nah ini contoh stiknya yang mau ditanam. Ini apa ini? Pupuk. Makanya ini yang di Nah, ini apa? Tunas, ya, pos, ya. Misalnya untuk rumputan, ya. Yang ketiga itu biji. Biasa lihat tuh, biji-bijian. Misalnya biji nangka mau ditanam, lihat. Nah, ya, apalagi mangga. Mangga itu dimakan tidak? Ya ada yang makan ya. Ada yang makan daun mangga pada kambing atau sapi, ya. Nah, ini dalam penanaman hijauan pakan ternak. Yang ditentukan itu kebutuhan bibit hijauan. Yang kedua jarak tanam. Ya.
kebutuhan bibit hijau kita bisa tahu dengan cara menentukan jarak tanam ya. Ya, misalnya jarak tanam itu untuk misalnya kalau kita menanam gamal 1 meter 1 kali 1 meter ya. Jadi kalau 1000 hektar kita punya berarti ada 1000 batang karena jarak tanamnya itu 1 kali 1 meter ya. Nah itu karena kita yang mau tanam itu adalah pohon gamal. Jadi jarak tanamnya ya 1 kali 1 meter ya. Jarak tanam yang ideal itu antara 50 cm sampai dengan 2 meter. Jadi kita ambil 1 meter saja ya. Bisa dengan jarak 2 kali 1 kali 2 meter. Jadi tapi kalau kita dalam proses penanaman kita jarak tanam saja tanam 1 kali 1 meter. Nah itu, ini pembedaannya ya. Tentu apa itu? Apa? Yang bagaimana itu penyangan? Penyangan itu menghilangkan gulma untuk tumbuhan tumbuhan liar. Nah, pengairan, nah, tentunya disiram. Tentu ini kalau sudah menanam kalau dia disiram itu mati nanti, ya. Nah, yang ketiga, pemumpukan. Kita kan sudah punya produksi kompos SMK 7 Selayar. Bisa nanti kalau sudah menanam, silakan ambil pupuk di sana untuk dikasihkan tanamannya ya. Nah, kita ini sudah penghasil pupuk. Ya. Yang keempat ya pengendalian hama dan itu dalam proses pemeliharaan. Ya pemanenan. Nah ini. Nah, kalau sudah dipelihara, nah, tentunya sudah dipanen nantinya. Ya. Kalau pada rumput gajah pemanenan itu 60 hari setelah tanam. Ya, jadi ini hari kita tanam rumput gajah, panennya nanti itu 60 hari kemudian atau 2 bulan kemudian. Ya, jadi kalau kita menanam ini hari 60 hari kemudian baru bisa dipanen. Nah, panen kedua bisa dilaksanakan sudah 20 hari. Ya, kalau panen pertama itu 60 hari pas ditanam. Setelah dipanen pertama, untuk panen kedua 40 hari kemudian bisa dipanen ya. Itu untuk gajah. Tapi kalau untuk gamal itu prosesnya lama 8 bulan. Ya. Kalau kita tanam ini hari bulan berapa ya? Bulan Agustus, nanti bulan 8 bulan kemudian lagi baru bisa dipanen. Jadi butuh 8 bulan itu. Kalau gamal baru bisa dipanen. Nah, itu panen pertama. Kalau panen kedua 2 bulan atau 60 hari. Kalau kita sudah panen pertama, nanti 2 bulan kemudian bisa dipanen lagi. Itu pemanenan. Oke. Jadi terima kasih ya. Jadi itu semua materi budidaya hijauan pakan ternak ya. Ya, selanjutnya itu ada LKPD. Ya. Setiap kelompok sudah dibagi kelompoknya kan? Ya. Jadi silakan bentuk kelompok masing-masing. Yang 4 kelompok itu ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya silakan angkat untuk berdiskusi. Untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Yang kelompok 1 di sini. Kameranya di mana ini? Untuk kelompok sama anggotanya karena saya akan nilai ya.
Serius, serius. Ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. 20 menit. Ya, silakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama ketua sama anggotanya ya. Anggotanya jadi lengkap. Ada ketua sama anggotanya. Jadi saya kasih waktu 20 menit. Sudah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan. Ya, silakan kerja. Ya. Ya, ya, silakan berdiskusi. Ini ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi ya, jangan lupa tulis namanya untuk kelompok sama anggotanya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ya, jangan lupa nama kelompok sama anggotanya. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Ya, kelompok 4 ya, silakan ya. Nah, silakan berdiskusi. Jangan lupa tulis nama ketua sama anggota. Saya kasih waktu 20 menit ya. Ini setengah 11. Ya, saya 10.50 ya. Kita selesaikan pilihnya. Baru dipresentasikan. 15 menit untuk masing-masing kelompok. 5 menit masing-masing kelompok selesaikan. Ya, silakan kita coba. Diskusi yang baik. Karena itu nilai kalian itu ya keaktifan kalian akan dinilai ya. Jangan cuma satu orang yang kerja, aktif semua. Karena itu kalian akan dinilai. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang dengan sama anggota kelompok. Iya, assalamualaikum bro. Ini tuh untuk anunya, misalnya untuk satu, menurut kalian bagaimana? Nah, jelas kami menurut ketamanya rumah tidak. Tapi tidak aku sama gimana? Mengerti bro? Ya oke. Oke. Ini sudah diskusi dengan kelompoknya ya. Kamu benar?
Ini kelompok terakhir. Jadi nanti kesimpulannya itu kalian akan perhatikan di atas ya. Oke. Ya, tinggal 5 menit lagi. Ya. Ya, berarti kan teman-temannya nanti kalau ada sesuatu yang bisa ditanggapi ya. Ya, kita ya, oke. Nomor 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Teman-teman yang lain menyimak ya. Kelompok yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. 1. Menurut kalian bagaimana dengan bertambah badan kambing tersebut? Apakah normal atau tidak? Pertambahan bobot badan kambing tersebut tidak normal. Ya. Mengapa demikian? Karena pemberian pakan pada kambing 1 sampai 5 tidak beratur sehingga pertumbuhan bobot kambing tidak normal. Oh ya. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh peternak agar pertambahan bobot badannya bertambah? Pemberian pakan terhadap ternak harus teratur dan jumlah pakannya yang diberikan 10% dari bobot ternak tersebut. 1. Pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai akan menyebabkan kerusakan tanah. Mengapa demikian? Tidak nih temannya naik. Karena setiap upaya pengolahan yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat tanah. Ya. 2. Keberhasilan dalam budidaya hewan pakan ternak sangat dipengaruhi oleh bibit yang akan digunakan. Menurut kalian, hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menanam hewan pakan ternak. Pemilihan lokasi, jarak sumber air, pemilihan jenis tanaman, pengolahan tanah, tanaman penggunaan, pemotongan dan peremajaan. 3. Mengapa pada saat melakukan penanaman hewan pakan ternak perlu pengaturan jarak? Karena dapat memungkinkan produktivitas hijauan yang lebih optimal sehingga ketersediaan pakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dapat terpenuhi dan tersedia sepanjang tahun. Bagaimana cara penanaman gamat? Persiapan lahan tanaman gamat, persiapan bibit gamat, mengumpulkan tanah dan paling menggunakan campur sekali beri dasar. Penanaman gamat serta perawatan dan pemanenan gamat. Pemberian jarak tumbuhan harus berjarak 50 cm sampai 20 meter. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada yang ditanggapi? Gimana? Kelompok yang lain ada yang ditanggapi hasilnya? Ya, kalau tidak ada ya silakan. Ya, untuk saya silakan untuk perwakilan dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 mana? Oke, sini, sampai ke sini.
Jadi tolong perhatikan kirimkan kelompok 2 ya. Teman kelompok yang lain memperhatikan apa kalau ada yang tidak setuju bisa kritik. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Menurut kalian bagaimana dengan pertambahan bobot pada kambing tersebut? Ya. Apakah normal atau tidak? Tidak normal. Oh, tidak normal. Mengapa demikian? Selalu memberikan pakan agar perkembangan bobot makannya bertambah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh peternak tersebut agar pertambahan bobot badannya bertambah? Selalu memberi pakan pada hewan agar berat badannya bertambah. Ya. Pengolahan menerapkan teknik yang sesuai dengan menyebabkan kerusakan tanah. Mengapa demikian? Karena setiap upaya pengolahan yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat tanah. Keberhasilan di dalam budidaya hiu pakan ternak sangat dipengaruhi oleh bibit yang akan digunakan. Oke. Menurut kalian hal-hal apa yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menanam hiu pakan ternak? Satu, pemilihan lokasi. Ya. 2, jarak sumber air. 3, pemilihan jenis tanaman. 4, pemeliharaan tanah. Demikian penyampaian saya. Ya. Oke, siap aplikasi untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu pertumbuhannya juga tidak normal. Kelompok 1 sama. Ya, kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3. Cepat, jangan mau rumahnya. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kalian bagaimana dengan pertambahan bobot badan kambing tersebut? Apakah normal atau tidak? Tidak. Oh, tidak juga. Ya, oke. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan badannya kurang. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh peternak tersebut agar pertambahan bobot badannya bertambah? Rutin memberikan pakan setiap hari. Pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai akan menyebabkan kerusakan tanah. Mengapa demikian? Pada pengolahan tanah secara konvensional yang banyak dilatih akan petani dengan membandingkan tanah hingga dilakukan berkali-kali selalu merusak struktur tanah, juga memacu oksidasi tanah sehingga komposisi bahan organik tinggi. Akibat lebih lanjut, residu bahan organik tanah semakin habis. Ya, demikian. Kasih apresiasi dong keras. Ya, yang terakhir kelompok. Terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menurut kalian bagaimana dengan pertambahan bobot badan tersebut? Apakah normal atau tidak? Menurut kami pertambahan bobot pada kambing yang tidak normal. Ya. Mengapa demikian? Karena pemberian pakannya berbeda-beda pada setiap kambing. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh peternak tersebut agar pertambahan bobot badannya bertambah? Selalu memberikan pakan agar pertambah bobot makannya bertambah suatu memberikan vitamin agar nafsu makannya tinggi. Pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai menyebabkan kerusakan tanah. Mengapa demikian? Karena akan kehilangan banyak nutrisi seperti nitrogen dan kemampuannya dalam menyimpan air sebab tidak menerapkan teknik yang sesuai.
Kebersihan di dalam budidaya hijau pakan ternak sangat dipengaruhi oleh bibit yang akan digunakan. Menurut kalian, hal-hal yang harus dikembangkan selalu sebelum mengambil keputusan menanam hijau pakan ternak, itu menentukan lokasi, menyiapkan lahan, memilih jenis hijau pakan ternak sesuai dengan lingkungan setempat, menentukan jenis hijau pakan ternak yang mudah dikembangkan dan dikelola, memberikan kemungkinan produksi yang lebih tinggi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita apresiasi. Yang saya lihat dari semua kelompok, ya, untuk tentang pertumbuhan bertahan pada kami itu ya tidak normal. Kelompok 1, kelompok 2 sama, ya, kelompok. Nah, alasannya karena pembeda-beda dalam pemberian pakan, ya. Pemberian pakan. Jadi ada yang pertumbuhannya berat, ada yang kurang, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Jadi solusinya yaitu dengan pengolahan hijauan pakan ternak, pemberian ternak, ya. Jadi sebelum saya tutup, ya, untuk pertemuan ini silahkan kumpul LKPD-nya. Nah, maafin jangan ya. Sebelum dikumpul, silahkan ada yang bisa menyimpulkan kegiatan ini. Ya. Ya, bila kembali saya gitu. Untuk kelompok 1, kesimpulannya. Ya, berdiri saya. Ya, kesimpulan pertemuan ini. Oke, apresiasi dulu. Kelompok 2 bagaimana? Kesimpulan. Baca. Ya, di situ saja. Kita harus menanam hijauan pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Oke, aplaus. Ya, tidak, kelompok 3. Kami mengetahui cara pengajuan budidaya hijau pakan ternak, penanaman hijau pakan ternak, dan cara penanaman kawan. Oke. Ya. Oke. Saya lihat kesimpulannya itu tapi sama, ya. Jadi masalahnya atau solusi yang diberikan dalam problem masalah ini itu dengan melakukan budidaya hijau pakan ternak menanam, ya. Ya gitu, ya. Jadi itu kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali untuk minggu depan kita laksanakan praktek, ya, praktek menanam gamal, ya. Ya, jadi silakan kumpul LKPD-nya. Nah, silakan kumpul. Oke. Nah. Oke. Ya. Sebelum saya akhiri, ya, saya ingatkan kembali untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan bahwa pelaksanaan praktek penanaman gamal kita laksanakan minggu depan. Jadi anak-anak membawa bibit, ya. Ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita lanjut materi pada hari ini, mari kita berdoa. Baik. Doa selesai. Amin. Oke. Jadi silakan anak-anak pulang, ya. Jangan lagi singgah-singgah, ya. Jangan sampai ada orang tua kalian yang mencari tidak belum sampai di rumah. Apalagi ini hari Jumat. Yang laki-laki untuk sholat Jumat, ya. Oke, silakan anak-anak semua. Jangan lupa ini yang kelana.